Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi tentang ekonomi dan kelas sosial. Pengertian kelas menengah. Kelas menengah adalah sebuah kelas rakyat di tengah hierarki sosial. Dalam istilah sosioekonomi Berian, kelas menengah adalah kelompok besar rakyat dalam masyarakat kontemporer yang secara sosioekonomi jatuh di antara kelas bawah dan kelas atas. Beberapa upaya juga telah dilakukan oleh para pakar untuk mendefinisikan kelas menengah. Pendekatan yang seringkali digunakan untuk mendefinisikan kelas menengah adalah pendekatan relatif dan pendekatan absolut. Pendekatan relatif mendefinisikan kelas menengah menurut okupansi, baik dari sisi pendapatan maupun konsumsi. Sedangkan pendekatan absolut mendefinisikan kelas menengah berdasarkan pendapatan atau pengeluaran konsumsi. Perbedaan definisi yang ada terletak pada besaran ukuran pendapatan atau pengeluaran. Munculnya kelas menengah di Indonesia. Ada beberapa golongan di dalam kelas menengah di Indonesia yang terbagi berdasarkan tingkat pengeluaran per bulannya, yaitu yang pertama, Purmaidal. Rata-rata uang yang dikeluarkan oleh masyarakat dengan tingkat Purmaidal berkisar di bawah 1 juta rupiah. Yang kedua, Aspirin Maidal. Rata-rata uang yang dikeluarkan oleh masyarakat berkisar antara 1 juta rupiah sampai 1,5 juta rupiah. Yang ketiga, American Maidal. Rata-rata uang yang dikeluarkan oleh masyarakat berkisar antara 1,5 juta sampai 2 juta. Yang keempat, Middle. Rata-rata uang yang dikeluarkan oleh masyarakat berkisar antara 2 juta sampai 3 juta. Yang kelima, Upper Middle. Rata-rata uang yang dikeluarkan oleh masyarakat berkisar antara 3 juta sampai 5 juta. Yang keenam, Affluent. Rata-rata uang yang dikeluarkan oleh masyarakat berkisar antara 5 juta sampai 7,5. Dan yang terakhir, yaitu Elite. Rata-rata uang yang dikeluarkan oleh masyarakat berkisar antara 7,5 juta. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, beberapa faktor penentu yang mendorong pertumbuhan kelas menengah dan memberikan kontribusi lebih banyak lagi pada proses pembangunan, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan cenderung mendorong penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan masuk ke dalam kelompok kelas menengah. Karena pertumbuhan ekonomi berperan penting bagi pengurangan kemiskinan dan penambahan kelas menengah. Menurut Birdsall 2007, pertumbuhan yang inklusif atau inclusive growth yang dicirikan dengan pertumbuhan yang kondusif bagi peningkatan ukuran dan dominasi kelas menengah didorong oleh kebijakan-kebijakan yang menurunkan kemiskinan. 2. Lapangan kerja dan pendidikan. Ada dua faktor yang mendorong formasi dan menstimulus kelas menengah, yaitu yang pertama, lapangan kerja dengan upah yang stabil dan well-paid dengan berbagai manfaat atau benefit. Yang kedua, pendidikan yang lebih tinggi. 3. Mobilitas dan kerentanan. Walaupun kelas menengah tumbuh dengan cepat, namun ada bagian dari kelompok yang bisa dengan mudah berbalik menjadi miskin. Indikator peningkatan standar hidup. Standar hidup menunjuk ke kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat. Biasanya diukur oleh pendapatan per orang, meskipun beberapa pengukuran lain juga dapat dilakukan. Contohnya adalah ketersediaan barang atau pengukuran kesehatan seperti harapan hidup. Ide standar ini dapat berlawanan dengan kualitas hidup yang memperhitungkan tidak hanya standar hidup material, tetapi juga faktor subjektif lainnya yang menyumbang kehidupan seseorang. Kelas sosial. Berdasarkan statusnya, contoh ekonomi dan kelas sosial dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, berdasarkan status sosial, dan yang kedua, berdasarkan status politik. Untuk yang pertama, kelas sosial timbul karena adanya perbedaan dalam penghormatan dan status sosialnya. Misalnya, seorang anggota masyarakat dipandang terhormat karena memiliki status sosial yang tinggi, dan seorang anggota masyarakat dipandang rendah karena memiliki status sosial yang di bawah rata-rata. Contoh seperti ini bisa dilihat di daerah
perkampungan atau perdesaan, yang mana di sana tiap individu mempunyai perbedaan kadar sosial masing-masing. Untuk poin yang terakhir ialah berdasarkan status politik. Secara politik, kelas politik didasarkan pada wewenang dan kekuasaan. Seseorang yang mempunyai wewenang atau kuasa umumnya berada di lapisan tertinggi, sedangkan yang tidak mempunyai wewenang berada di lapisan bawah. Mungkin ini poin yang terakhir ini bisa kita lihat dalam hukum negara, yang mana kebanyakan orang yang mempunyai status politik tinggi itu terkesan kebal hukum, dan orang yang ya bisa kita katakan adalah orang biasa yang punya status politiknya rendah, dia sedikit-sedikit bisa terjerat kasus atau pasal-pasal tertentu. Mungkin itu saja yang berkaitan tentang contoh ekonomi dan kelas sosial.